uang negara itu jatuh kepada mereka dan bukan kepada kami sebagai pemilik tanah tersebut. Jadi warga DKI Jakarta harus tahu siapa Ridwan Kamil. Harus tahu siapa Ridwan Kamil yang saat ini memimpikan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, barusan kita menyaksikan satu cuplikan video pendek, di mana cuplikan video ini merupakan sebuah kecaman keras yang ditujukan kepada Bapak Ridwan Kamil. Jadi kita ketahui bersama-sama bahwa saat ini Bapak Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Ternyata Bapak Ridwan Kamil ini punya persoalan yang belum terselesaikan ketika beliau menjadi gubernur di Jawa Barat. Bapak ini menuntut tentang keadilan, dan saya berharap agar suara dari Bapak ini bisa didengar oleh Bapak Ridwan Kamil. Karena Bapak ini sudah menyarankan bahwa sebelum Anda berkoar-koar memberikan janji-janji manis kepada masyarakat di DKI Jakarta nanti, lebih baik dan lebih terhormat Pak Ridwan Kamil ini menyelesaikan dulu persoalan ini. Karena ini dianggap sangat penting ketika beliau menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan satu cuplikan video ini, di mana ini adalah pesan khusus dari seorang bapak yang ditujukan kepada Pak Ridwan Kamil. Semoga saja, saya berharap agar pemirsa sekalian bisa men-share video ini, kiranya bisa didengar oleh Pak Ridwan Kamil. Mari kita saksikan bersama-sama pernyataan dari Bapak ini. Untuk saudara Ridwan Kamil yang katanya sudah ditetapkan diusung oleh koalisi gemuk 12 partai politik sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024 yang akan datang. Saya nama Yoyo Effendi, tinggal di kota Depok, asli Jampang Kulon Surade. Untuk dan atas nama ahli waris pemilik tanah kampung Bojong-Bojong Malaka yang tanahnya dirampas, diambil alih, dan digunakan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk membangun proyek strategis nasional kampus Universitas Islam Internasional Indonesia, ingin menyampaikan saran. Sebelum Anda cuap-cuap, sebelum Anda menawarkan program kerja Anda di hadapan warga DKI Jakarta dalam rangka menarik simpati warga DKI Jakarta agar memilih Anda, maka kami sarankan bagusnya Anda datang dulu dah. Temui dan minta maaf kepada seluruh ahli waris pemilik tanah adat kampung Bojong-Bojong Malaka dan keluarganya yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan orang yang telah menjadi korban dari kelalaian dan keteledoran saudara dalam mengeluarkan kebijakan.
Apa kebijakan yang lalai dan teledor itu yang menyebabkan kesengsaraan yang teramat dalam bagi ratusan bahkan ribuan ahli waris pemilik tanah kampung Bojong Malaka itu, yakni kebijakan saudara mengeluarkan surat keputusan tentang pihak yang berhak menerima uang negara dalam pelaksanaan proyek pembangunan kampus UI 3 tersebut, yaitu pihak yang sebenarnya secara hukum tidak berhak untuk menerima uang negara itu. Yang berhak menerima uang negara dalam bentuk ganti rugi menurut hukum, bukan menurut kekuasaan, adalah para ahli waris pemilik tanah kampung Bojong Malaka. Bukan orang-orang penggarap liar di atas tanah itu yang datang dari antah berantah, yang datang dari luar daerah kota Depok, masuk ke tanah itu, menduduki tanah kami, tanah orang Bojong. Akibat saudara mengeluarkan kebijakan yang lalai dan teledor itu, uang negara yang harusnya jatuh kepada pihak yang berhak menurut hukum malah jatuh kepada orang-orang yang senyata-nyatanya tidak berhak, karena mereka yang menerima uang kerohiman, uang kesatuan itu tidak memiliki bukti-bukti hak dan kepemilikan atas tanah tersebut. Mereka hanya menyerobot dan menduduki tanah kami yang diwariskan oleh orang tua kami. Tetapi karena saudara mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan yang menjadi payung hukum, UI 3 dan Kementerian Agama mengeluarkan uang negara dalam bentuk uang kerohiman, maka uang negara itu jatuh kepada mereka dan bukan kepada kami sebagai pemilik tanah tersebut. Jadi warga DKI Jakarta harus tahu siapa Ridwan Kamil. Harus tahu siapa Ridwan Kamil yang saat ini memimpikan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Sudah terbukti ketika dia menjadi gubernur dan melihat sedikit pun terhadap nasib orang-orang Bojong yang menjadi korban dari tindakan oknum-oknum pejabat di Kementerian Agama yang telah menjadi korban dari oknum-oknum pejabat negara dan pemerintah terkait dengan pembangunan UI 3 tersebut. Hati-hati orang DKI Jakarta. Kami mengingatkan, Ridwan Kamil bukan sosok yang bisa dipercaya. Ridwan Kamil bukan sosok pemimpin yang bisa mengayomi dan menyayangi rakyatnya. Video ini saya pertanggungjawabkan baik secara hukum maupun di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Yoyo Effendi, kuasa tunggal dari pemilik tanah kampung Bojong Malaka, Cisalak, Sukmajaya, Kota Depok. Oke guys, itu adalah pernyataan dari Bapak Yoyo Effendi. Saya berharap bahwa kalaupun cuplikan video saya ini bisa dinonton atau bisa disaksikan oleh masyarakat di DKI Jakarta,
Mungkin ini bisa dijadikan sebagai acuan di mana kalian harus melihat dan mempelajari track record dari seorang Ridwan Kamil yang adalah calon gubernur di DKI Jakarta periode 2024-2029. Saya secara pribadi berharap agar Pak Ridwan Kamil alangkah baiknya untuk terlebih dahulu menyelesaikan persoalan ini, entah itu dengan meminta maaf kepada masyarakat ataupun ada hal-hal lain yang harus dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena terus terang, cuplikan-cuplikan video seperti ini adalah unek-unek dari masyarakat Bapak sebelumnya ketika Bapak menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat. Tentu ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan karir Bapak ke depan. Karena ini akan menjadi satu acuan bagi masyarakat DKI Jakarta dalam mempelajari, dalam mencari tahu track record atau rekam jejak dari seorang pemimpin. Saya sangat yakin dan percaya bahwa masyarakat DKI Jakarta mereka adalah pemilih-pemilih yang cerdas. Mereka akan mempelajari track record kita. Mereka akan mencari tahu tentang siapa diri kita yang sesungguhnya. Mosi rasa tidak percaya, mosi bahwa seorang Ridwan Kamil tidak mampu untuk mengayomi dan melayani masyarakatnya, itu sudah diungkapkan oleh Bapak Yoyo Effendi dalam cuplikan video tadi. Sehingga saya secara pribadi berharap Bapak Ridwan Kamil harus mampu untuk menunjukkan sikap kerendahan hatinya guna meminta maaf sekaligus untuk menyelesaikan persoalan ini agar karir Bapak ke depannya bisa berjalan dengan mulus. Tentu ini menurut saya adalah hal yang positif, di mana Bapak diberitahu, Bapak diperingatkan sebelum Bapak maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Karena mosi-mosi rasa tidak percaya seperti ini sangat berdampak negatif dalam karir Bapak untuk kedepannya. Kita ketahui bersama-sama bahwa dunia sekarang ini adalah dunia digital, di mana informasi-informasi seperti ini pasti akan dengan cepat berseliweran di media sosial, dan yang saya khawatirkan pada akhirnya masyarakat di DKI Jakarta akan mengetahui siapa Bapak Ridwan Kamil yang sesungguhnya, tentang masa lalu Bapak, tentang prestasi Bapak. Apalagi ada ungkapkan bahwa Bapak Ridwan Kamil adalah sosok yang tidak bisa dipercaya, sosok yang tidak mampu untuk mengayomi, dan sosok yang tidak mampu untuk melayani masyarakatnya. Terus terang, saya secara pribadi berharap agar Pak Ridwan Kamil bisa segera mungkin melaksanakan permintaan dari Bapak Yoyo Effendi ini. Jangan sampai ini akan merugi karir Bapak untuk selanjutnya. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan video ini bisa berguna bagi masyarakat di DKI Jakarta maupun masyarakat Jawa Barat yang merasa dirugikan terkait dengan kasus ini, agar keadilan itu benar-benar bisa dirasakan oleh kalian-kalian yang saat ini menjadi korban dari tanah warisan ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk semuanya. Dan buat Pak Ridwan Kamil, tetap semangat. Tunjukkanlah bahwa sebagai seorang pemimpin itu adalah menjadi hamba, menjadi pelayan, menjadi pengayom dari masyarakat. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.